Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi papa mama yang pagi hari ini boleh mendampingi adik-adik. Adik-adik, pagi hari ini kita kembali akan bersaat teduh. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Hari ini kami mau mulai dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mau mulai dengan bersaat teduh. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang kami baca dan renungkan hari ini. Tolong kami ya Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 121 hingga ayat 128. Baik, kakak akan bacakan buat kita semua. Adik-adik silakan mendengar atau menyimaknya. Firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 121 hingga 128 yang menyatakan, Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu. Lebih daripada emas, bahkan daripada emas Tuhan. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Demikian firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik pernah nggak dengar cerita mengenai Pinocchio? Boneka kayu yang hidungnya akan bertambah panjang ketika ia berbohong. Nah, seperti dalam kisah Pinocchio ini, dalam cerita Pinocchio ini, ketika kita sekali berbohong, maka kita akan terbiasa untuk selalu berbohong. Dan akhirnya kebohongan itu akan membawa malapetaka bagi kita sendiri. Dalam cerita Pinocchio, untunglah Pinocchio bertemu dengan kakek Geppetto. Sehingga kakek Geppetto ini berhasil menolong Pinocchio. Dan akhirnya Pinocchio menyesali perbuatannya dan kemudian selalu hidup dalam perkataan-perkataan yang jujur. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kakak ingin bertanya, apakah adik-adik pernah berbohong? Nah, kakak kasih contoh yang berbohong seperti misal ketika kita harusnya belajar tapi kita main game. Nah, ketika kita ditanya oleh orang tua, kita malah berkata bahwa enggak, kami lagi belajar. Padahal kita tidak belajar, kita lagi main game. Atau ketika kita sedang bermain kemudian tanpa sengaja kita memecahkan sesuatu, misalnya kaca jendela atau pajangan di rumah kita, kemudian ketika kita ditanya oleh orang tua, oleh papa, oleh mama, kita tidak mengakuinya. Kita malah menuduh orang lain yang berbuat, apakah adik kita atau kakak kita atau teman main kita saat itu. Nah, adik-adik, ketika kita berbohong, berkata dusta,
pastilah ada perasaan yang tidak enak pada diri kita. Nah, itulah yang dinamakan perasaan yang tidak damai sejahtera. Kenapa hal itu terjadi? Kan ada perasaan bersalah dalam diri kita. Kita tidak berkata jujur, perasaan takut karena kita telah berbohong, karena kita telah berkata yang tidak benar. Semua perasaan itu menyebabkan kita menjadi tidak tenang dan tidak damai sejahtera. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 119 mau mengingatkan kita supaya kita hidup menjadi orang-orang yang hidupnya jujur. Pada ayat ke-128 dari bacaan kita hari ini, kakak bacakan kembali ya. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Nah, firman Tuhan hari ini dari Mazmur 119 ayat 128 mengingatkan kita supaya kita hidup jujur seperti pemazmur. Benar, ketika kita hidup jujur, terkadang ada masalah atau ada hal-hal yang menyebabkan kesulitan bagi kita. Tapi ingat bahwa ketika kita berkata jujur, ketika kita membenci dusta, hidup jujur, maka Tuhan mengasihi kita. Tuhan ada di pihak kita. Mari kita hidup menjadi orang-orang yang taat melakukan perintah Tuhan, setia dan hidup jujur seperti bacaan kita hari ini. Biarlah Tuhan menolong kita untuk hidup jujur, untuk membenci dusta. Amin. Mari adik-adik kita kembali berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca hari ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan, firman biarlah menjadi berkat buat kami. Roh Kudus juga menolong kami untuk mengerti, memahami, terlebih memampukan kami hidup melakukan perintah Tuhan yang kami baca hari ini. Hidup jujur dan membenci dusta. Tolong kami, mampukan kami untuk mulai dari sekarang dan seterusnya kami hidup dalam kejujuran. Tolong kami dapat melakukan firman Tuhan ini. Tuhan ampuni dosa dan salah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, demikian saat teduh kita pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.